Assalamualaikum teman channel. Saya sedang menyiapkan makan malam. Hari ini setelah ibu saya nyampe rumah, saya tanya mau makan apa. Ibu bilang masak apa aja. Bilang aku punya tulang iga dan daging sapi yang sudah di presto, ada kaldunya juga. Gimana kalau aku masak asem gitu guys. Aku bilang oh ya enak masak aja. Jadi aku langsung cus masak. Dan ini hasilnya. Resep aseman atau asem iga sapi ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi bumbunya itu mirip bumbu sayur lodeh yang saya tambahkan asam kandis, atau biasa ibu saya menyebutnya asam wadung yang hitam itu, dan ditambahkan juga ebi kering dan jahe. Jadi hampir mirip, tapi aseman ini saya tidak menambahkan santan, jadi kuahnya bening, segar sekali rasanya. Dan proses memasak asam iga sapi kali ini lumayan cepat prosesnya, karena iga dan dagingnya itu sudah saya proses kemarin. Dan iga sapinya 1 kilo, dagingnya 1 kilo, saya bagi 2. Satu bagian saya masak apa ya kemarin itu. Oh ya, saya masak sup sayur, ada di video sebelumnya. Dan setengah bagian yang lain atau bahkan lebih banyak, hari ini saya masak asem. Dan alhamdulillah rasanya enak, segar, pedas, asam, manis, gurih jadi satu. Dan di sini saya juga menambahkan buncis, lobak putih, tomat, dan jagung manis. Dan teman-teman sebenarnya bisa menambahkan juga kacang panjang, jamur tiram, atau labu siam. Apalagi ya yang enak dimasukkan di asam ini, itu blonceng dan juga sayur gambas itu loh teman-teman, oyong ya, sayur oyong. Jadi sesuai selera aja. Kebetulan di lemari es saya itu saya punya jagung manis, lobak putih, dan buncis, dan jadilah asam ini. Alhamdulillah nikmat sekali. Ibu saya juga bilang ini sangat enak. Terlihat ibu saya makannya lahap, dan alhamdulillah. Yuk tonton sampai akhir ya. Dan ini saya tampilkan kembali proses saya merebus dan menggunakan panci presto supaya mempercepat proses memasak dan hemat gas. Oke teman-teman, dan ini pertama saya rebus dulu airnya sampai mendidih ya. Kemudian saya masukkan tulang dan daging. Dan jika ada busanya seperti ini busa darah ya teman-teman. Ini lebih bagusnya itu diangkat seperti ini, diambil gitu ya. Memang nggak akan langsung terangkat semua, tapi setidaknya itu berkurang banyak.
Jadi rebus dulu sampai busa putih-putihnya ini keluar, buang. Nah, kemudian jika sudah mendidih, tutup panci prestonya dan biarkan bersiul selama 15 sampai 20 menit. Dan ini akan menghasilkan daging iganya itu empuk sekali. Nah, setelah 20 menit matikan api, jangan langsung dibuka ya. Biarkan uap di prestonya itu habis dulu karena bisa meledak kalau langsung dibuka. Oke? Dan ini adalah bumbu yang sudah saya siapkan. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, jahe, dan kunyit. Goreng bumbu yang baru saya sebutkan dengan sedikit minyak. Nggak perlu banyak minyak ya, karena nanti minyaknya itu akan tercampur ke asam-asamnya, enek guys. Jadi minyaknya itu sedikit saja, asal basah aja dasar penggorengannya. Nah, tumis perlahan dengan api kecil sampai layu saja. Ya teman-teman, hanya sampai layu saja. Nah, jika sudah layu seperti ini, angkat, kemudian haluskan. Saya menggunakan blender untuk menghaluskan dengan saya tambahkan sedikit air ya. Nah, teman-teman bisa lihat masih ada sedikit sisa minyak. Gunakan untuk menggoreng ebi ya, grago yang kering itu. Jadi ini saya tambahkan grago ke dalam resep asam-asam ini, nanti menghasilkan kaldu yang umami guys ya teman-teman. Umami itu maksudnya gurih yang dihasilkan oleh laut gitu loh. Jadi gurihnya itu bukan gurih yang enak, tapi ini gurihnya itu gurih yang wangi, seger, enak. Teman-teman bisa coba resep ini ya. Sangrai atau goreng, ini sudah terlihat minyaknya habis keserap sama gragonya ya. Lalu matikan api dan haluskan bumbu yang sudah tumis tadi dengan sedikit air. Haluskan sampai benar-benar halus. Mini chopper ini saya beli seharga 70.000 teman-teman, murah sekali. Ini namanya kapsul blender kalau nggak salah ya, waktu awal-awal booming itu. Dan lumayan bagus loh, lumayan halus untuk blender bumbu. Nah, kembali lagi ke grago ya. Nah, jika gragonya sudah harum, masukkan kaldu sapinya. Oke, kalau teman-teman ini saya kaldunya itu saya tambahi dengan air biasa ya, biar nggak kental banget. Dan ibu saya dan saya ini penggemar sup, jadi kami suka yang banyak airnya. Kemudian menyusul masukkan 2 batang serai yang digeprek, 2 ruas lengkuas, 5 keping asam kandis atau asam wadong, dan daun salam dan daun jeruk. Masukkan juga ini bersamaan dengan air dingin atau kaldu dingin ya teman-teman. Masukkan juga jagung manis dan lobak. Lalu masak sampai kaldunya mendidih. Nah,
Ini adalah daging iga dan tulang iga yang sudah saya presto dan sudah saya potong-potong, dan ini siap menunggu giliran masuk. Nah, ini adalah bahan yang belum saya sebutkan tadi di depan ya. Jadi pelengkapnya itu ada lengkuas, serai, asam wadong, daun jeruk, daun salam, tomat, buncis, lobak putih, dan jagung manis. Dan kemudian masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan. Tidak perlu menunggu kuahnya mendidih ya teman-teman untuk memasukkan bumbu. Bisa dimasukkan bersamaan dengan saat air kaldunya masih dingin ya. Dan juga di step ini bisa memasukkan tulang iganya. Oke, jadi bukan dagingnya ya, tulang iganya juga dimasukkan saat kaldunya masih dingin. Ini saya aduk rata biar bumbunya menyebar, dan saya masukkan juga tulang iga. Nah, ini iganya bagus ya teman-teman, tulangnya kecil-kecil, dagingnya tebal. Saya belinya online juga di tetangga saya, Mbak Puput, dia jual daging iga sapi kapan hari seharga 45.000 1 kilo, dan ini asli bagus tulang iganya, bisa repeat order. Dan jika sudah mendidih seperti ini, masukkan juga daging iga ya, dagingnya yang sudah dipotong-potong masukkan. Ini sebenarnya saya nggak punya panci besar sih teman-teman ya, tapi hari ini saya masaknya kuantitinya lumayan besar, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Ini umpel-umpelan kayak gini, harap dimaklumin ya. Tapi ini asli hasilnya lazis banget. Jadi saya usahakan untuk si dagingnya ini kerendam di dalam kuahnya ya, biar bumbunya juga meresap. Terus saya tambahkan garam, ini sekitar 2,5 sendok teh. Saya tambahkan juga 2 sendok teh gula pasir. Sebenarnya kami nggak suka makanan yang manis ya, tapi kita tetap butuh gula dalam masakan karena rasanya itu biar seimbang gitu. Jadi bukan kita nggak makan gula sama sekali. Dan saya juga menambahkan kaldu jamur. Ini sesuai selera. Kalau menurut teman-teman ini sudah gurih, nggak pakai kaldu bubuk juga nggak apa-apa, sesuai selera saja ya. Dan ini saya ngaduknya juga susah loh, nggak apa-apa ya. Saya usahakan tetap mengaduk pelan-pelan biar bumbunya merata seperti ini. Dan teman-teman, saya suka banget daging iga. Dan oh ya, ini saya juga menambahkan saus ikan ya, kecap ikan ya, sekitar 3 sendok makan. Karena apa? Ini akan menambah cita rasa umaminya lebih kuat ya. Jadi masih garam, masih kecap ikan, iya benar. Makanya saya tadi garamnya itu 2,5 sendok makan itu kurang nendang asinnya. Jadi setelah ditambahkan kecap ikan, karena kecap ikan itu asin ya teman-teman, karena kecap ikan itu bisa digunakan sebagai pengganti garam dalam masakan. Jika sudah mendidih, jagungnya mateng, terus lobaknya juga sudah empuk, terakhir
step terakhir, masukkan buncis dan tomat. Kenapa teman-teman? Karena kalau dikasih tomat itu segernya makin nampol karena dia ada asam-asam manis gitu kan ya. Terus buncisnya itu enggak terlalu lembek juga, masih ada krenyes-krenyesnya, renyah-renyahnya. Jadi cukup ya 2 menit terakhir. Di 2 menit terakhir masukkan buncis dan tomat. Dan tada! Sudah matang. Ini lezat sekali. Ibu saya suaranya di belakang, baunya, udah gak sabar. Dan terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman berkenan mencoba resep asam-asam daging iga sapi saya hari ini. Dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.